Perkenalkan, nama saya Alvaro Zalin Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai pelanggan atau customer value. Nilai pelanggan sendiri yaitu persepsi konsumen terhadap nilai dan kualitas yang ditawarkan relatif tinggi daripada pesaing untuk menarik atau mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen. Semakin tinggi persepsi nilai pelanggan tersebut, maka semakin besar kemungkinan untuk terjadi transaksi. Jadi dalam sebuah hubungan antara konsumen dan pelanggan dibutuhkannya hubungan jangka panjang dan menghasilkan sesuatu yang sangat menguntungkan untuk perusahaan, seperti yang disebutkan tadi, loyalitas konsumen. Usaha mempertahankan nilai ini lebih mudah daripada menarik kembali pelanggan yang sudah meninggalkan perusahaan tersebut. Dalam ekonomi dikatakan value adalah nilai atau harga yang dari suatu produk, barang atau jasa dihasilkan melalui mekanisme penukaran. Yang ditukarkan harus memiliki nilai yang sama. Dari pihak pelanggan menukarkan alat tukar seperti uang untuk mendapatkan sebuah produk, jasa atau barang dari yang ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya yaitu customer value. Customer value sendiri atau nilai pelanggan merupakan sebuah konsep yang digunakan pelaku bisnis. Dapat dikatakan sebuah konsep sederhana dan digunakan sebagai langkah awal perumusan strategi selanjutnya. Banyak keputusan dari strategi perusahaan atau pemilik merek tersebut sebagai landasan utama, walaupun seringkali tidak terformulasi dengan baik. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seorang pelanggan yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil dari produk yang dipikirkan terhadap hasil yang diharapkan. Jadi kepuasan ini muncul itu sebagai penilaian pelanggan terhadap barangnya. Mereka kecewa atau puas dengan uang yang ditukarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Jika kinerja di bawah harapan pelanggan atau bisa dikatakan tidak puas, maka sebuah perusahaan harus memperbaiki itu. Terus jika kinerja memenuhi harapan pelanggan puas, maka sebuah perusahaan lebih kalau bisa mempertahankan dan lebih meningkatkan kembali kualitas dari produk tersebut. Peningkatan kepuasan pelanggan berpotensi mengarah pada pertumbuhan penjualan jangka panjang. Jadi jangka pendek maupun jangka panjang sih yang dihasilkan dari customer value sendiri, yaitu serta pasang pasar sebagai hasil pembelian ulang. Sementara itu ketidakpuasan pelanggan muncul sebuah resiko seperti kalau seumpama pelanggan tersebut tidak puas dengan hasil yang diberikan dari produsen, maka pelanggan dapat memunculkan sebuah resiko seperti boikot atau proses dari lembaga konsumen, terus inversi pemerintah juga bisa, terus reaksi pesaing dan masuknya produk substitusi baru ke pasar. Ketidakpuasan pelanggan sesungguhnya dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang menjadi kelemahan dari produk tersebut atau jasa yang tidak mampu memenuhi standar konsumen. Hal tersebut sangat membantu produsen untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki untuk memenuhi standar dari konsumen tersebut. Jadi dengan nilai yang tinggi, maka sebuah konsumen tidak kecewa dengan hasil yang diharapkan. Gitu. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada tahap-tahap dalam customer value. Customer value manajemen dapat dipecah menjadi 3 tahap, yakni yang pertama ada RAC customer atau acquisition. Siklus customer value management dimulai dari menentukan siapa pelanggan yang dianggap bernilai bagi perusahaan kita.
Pelanggan tersebut adalah pelanggan yang akan mengulang melakukan bisnis dengan perusahaan kita. Pelanggan tidaklah semuanya sama. Bahkan pelanggan yang memiliki value yang tinggi pun belum tentu akan memberikan keuntungan bagi kita. Yang kedua ada relationship atau development. Hubungan dengan pelanggan tentu saja merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Hubungan yang tepat adalah memaksimalkan lifetime value pelanggan. Eh, meningkatkan hubungan meningkatkan hubungan pelanggan memiliki tujuan utama yakni meningkatkan jumlah frekuensi pembelian konsumen dan memperlama waktu mereka membeli produk kita. Jika pemasar tidak dapat mengetahui durasi hubungan sampai hubungan tersebut berakhir, maka mereka menggunakan ukuran loyalitas untuk memperkirakan berapa lama pelanggan akan tinggal. Yang ketiga atau yang terakhir ini ada retention eh, atau bisa disebut keeping valuable customer. Retensi pelanggan yang efektif berarti mempertahankan pelanggan yang tepat. Manajer harus memfokuskan upaya retensi pelanggan mereka pada pelanggan dengan nilai seumur hidup yang tinggi. Retensi yang tepat dari pelanggan yang menguntungkan didasarkan pada mengetahui orang mana yang paling berharga dan mengapa. Setelah manajer mengidentifikasi retensi pelanggan, mereka harus memastikan bahwa strategi retensi mereka dirancang untuk mempertahankan nilai dan tidak merendahkan pelanggan. Salah satu alasan pelanggan setia lebih menguntungkan adalah karena mereka cenderung kurang sensitif terhadap harga. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah model hierarki customer value. Jadi, dalam hierarki customer value terdiri dari tingkatan, yakni atribut produk dan jasa, konsekuensi produk dan jasa, dan tujuan pelanggan. Menurut Woodruff, definisi tingkat hierarki dibagi menjadi 3. Yang pertama, atribut produk atau jasa atau disebut product attributes merupakan dasar hierarki yang berarti pelanggan belajar berpikir mengenai produk atau jasa sebagai rangkaian dari atribut dan kinerja atribut. Lalu yang kedua ada konsekuensi produk atau jasa atau product consequence. Di sini bisa dijelaskan merupakan konsekuensi yang diinginkan oleh pelanggan ketika informan membeli dan menggunakan produk tersebut. Lalu yang ketiga ada maksud dan tujuan pelanggan atau customers goals and purpose. Merupakan maksud dan tujuan pelanggan yang dicapai melalui konsekuensi tertentu dari penggunaan produk dan jasa yang sudah diberikan oleh penyedia kepada pelanggan. Selanjutnya, di sini bisa dilihat dari gambar di situ, dijelaskan bahwa customer value dengan anak panah yang bertimbal balik. Hal ini menjadi penanda bahwa masing-masing tingkatan saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain, yang mana tidak terpisahkan atau berdiri sendiri dalam pemenuhannya. Dan juga dalam hal ini menandakan bahwa customer value harus dinilai secara keseluruhan dan bersama-sama, sebab masing-masing dimensi ini saling berhubungan, sehingga pada sisi customer satisfaction tidak digambarkan anak panah yang bertimbal balik antar bagian yang menandakan bahwa penilaian tentang kepuasan konsumen akan suatu produk yang sudah mereka beli adalah terpisah pada masing-masing dimensi. Jadi bisa disimpulkan nilai pelanggan ini perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dari produk, kualitas, pelayanan, dan citra dengan pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu, contohnya seperti biaya, tekanan, waktu, dan yang lainnya. Lalu, sementara itu, seorang ahli bernama Peter dan Olson melengkapi masing-masing tingkatan yang ditemukan oleh Woodruff barusan dengan mengungkapkan mengenai means and chain, yaitu struktur pengetahuan sederhana yang memuat hubungan atribut, konsekuensi, dan nilai mengenai kegunaan suatu produk. Pembagian means and chain ini terperinci menurut Peter dan Olson yang bisa dilihat dari gambar ini. Sini konsumen memiliki tingkat yang berbeda yang dijelaskan pada gambar di samping. Hal ini konsumen
hal ini, pengetahuan mengenai abstract attribute menyatakan karakteristik tidak tampak, sedangkan concrete attribute lebih menunjukkan pada karakteristik produk yang tampak. Sedangkan konsekuensi merupakan hasil yang spesifik yang terjadi ketika produk dilabeli dan digunakan atau dikonsumsi oleh pelanggan atau pengguna. Hasil yang bisa dilihat yang dialami oleh konsumen itu ditunjukkan di fungsional consequence, sedangkan konsekuensi yang merupakan perasaan dan hasil yang dialami konsumen dan bersifat pribadi adalah bisa dilihat di sini adalah psychological consequence. Sehingga instrumental dan terminal value adalah perwujudan mental yang merupakan tujuan mendasar, kebutuhan dan keadaan akhir yang ingin diraih dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Materi selanjutnya adalah dimensi dari customer value. Yang pertama ada emotional value. Emotional value ini adalah utilitas yang berasal dari perasaan atau emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. Dimensi yang kedua ada social value. Social value ini adalah utilitas didapat dari kemanapun produk untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Dimensi yang ketiga, quality atau performance value. Quality ini adalah utilitas yang didapatkan dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Dimensi yang terakhir, price atau value of money. Price atau value of money ini adalah utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari produk atau jasa. Untuk materi selanjutnya adalah indikator kepuasan nilai pelanggan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja produk. Indikator nilai kepuasan pelanggan adalah yang pertama kualitas produk, yang kedua harga, yang ketiga service quality, dan yang keempat biaya dan kemudahan. Indikator yang pertama adalah kualitas produk. Kualitas suatu produk yang dihasilkan perusahaan akan menentukan kepuasan seorang pelanggan. Hal ini dikarenakan pelanggan ingin mendapatkan produk yang memiliki kualitas sesuai dengan ekspektasi mereka. Semakin bagus kualitas suatu produk, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, semakin buruk kualitas sebuah produk, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin menurun. Oleh karena itu, selalu perhatikan kualitas produk Anda bila ingin mendapatkan kepuasan pelanggan yang tinggi. Indikator kepuasan pelanggan selanjutnya adalah harga. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan untuk mendapatkan suatu produk. Pelanggan akan merasa puas apabila harga produk yang ditawarkan terjangkau. Apalagi jika produk yang kita tawarkan harganya murah dan mempunyai kualitas yang bagus. Walaupun demikian, kita dapat memasang harga produk sedikit lebih mahal jika pelanggan banyak yang sudah merasa percaya dan sesuai dengan produk kita, asalkan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan harga yang ditawarkan. Pelanggan yang sudah merasa percaya dan sesuai akan cenderung sulit untuk membeli produk yang sama dari perusahaan lain. Untuk indikator kepuasan pelanggan yang selanjutnya adalah service quality. Tidak hanya kualitas dan harga produk, pelayanan yang diberikan terhadap pelanggan juga harus diperhatikan. Pelanggan akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan baik, ramah, dan memuaskan. Bila pelanggan mendapatkan kualitas layanan tersebut, kemungkinan besar mereka akan kembali menggunakan produk dan layanan perusahaan kita. Itulah sebabnya perusahaan harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar mendapatkan kepuasan pelanggan. Untuk indikator kepuasan pelanggan yang keempat adalah biaya dan kemudahan. Selain harga, kemudahan dalam mengakses produk menjadi hal lain yang menjadi faktor kepuasan pelanggan. Pelanggan sangat ingin produk yang mereka inginkan dapat dibeli atau diperoleh dengan cara yang mudah. Untuk itu, sebaiknya perusahaan mempermudah proses dalam membeli produk, seperti memudahkan pelanggan untuk memesan produk secara daring,
atau mendistribusikan produk di toko retail yang dekat dengan pelanggan. Sebisa mungkin hindari biaya tambahan atau birokrasi pembayaran yang rumit. Hal ini dilakukan agar pelanggan bisa membeli produk dengan mudah tanpa biaya tambahan yang membuat mereka pusing. Selanjutnya ada metode indikator kepuasan pelanggan. Metode indikator kepuasan pelanggan dibagi menjadi 3, yaitu metode keluhan dan saran, metode survei kepuasan pelanggan, dan metode analisis mantan pelanggan. Metode yang pertama adalah metode keluhan dan saran. Metode ini dilakukan dengan menampung semua keluhan dan saran dari pelanggan. Keluhan dan saran yang diterima dapat ditampung melalui media seperti kotak saran, saluran telepon bebas pulsa, atau lewat email dan media sosial perusahaan. Keluhan dan saran dapat menjadi acuan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk atau pelayanan. Dan itu, keluhan dan saran dapat menjadi pemicu munculnya ide-ide baru yang dapat diterapkan ke depannya. Untuk metode yang kedua adalah metode survei kepuasan pelanggan. Metode ini dilakukan dengan membuat pertanyaan melalui survei, baik itu secara langsung bertanya pada pelanggan maupun survei online. Buat pertanyaan yang mengarahkan pelanggan untuk menjawab sejauh mana tingkat kepuasan mereka terhadap produk yang telah digunakan. Hindari pertanyaan yang terlalu banyak, karena hal ini bisa membuat pelanggan merasa pusing dan bosan. Bila memungkinkan, berikan hadiah kepada pelanggan yang telah mengisi survei. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan pelanggan yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi survei kepuasan pelanggan. Untuk metode selanjutnya adalah metode analisis mantan pelanggan. Metode ini dilakukan dengan cara menghubungi orang-orang yang pernah menjadi pelanggan perusahaan kita. Tanyakan kepada mantan pelanggan alasan mengapa mereka berpaling ke perusahaan atau produk saingan. Usahakan pertanyaan yang diajukan secara baik-baik. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari kesan tidak baik terhadap perusahaan atau brand. Setelah melakukan hal tersebut, catat apa saja yang menjadi alasan mereka. Alasan mereka nantinya akan memudahkan dalam menganalisis kepuasan pelanggan selama ini. Nah, selain itu juga, alasan mereka juga dapat digunakan sebagai acuan perusahaan agar dapat membuat strategi untuk membuat mereka kembali menggunakan produk dari perusahaan kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi analisis nilai pelanggan. Pada analisis nilai pelanggan ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama menentukan nilai pelanggan, yang kedua sumber-sumber nilai pelanggan, yang ketiga customization, yang keempat value dari produk. Yang pertama yaitu kita harus menentukan nilai dari pelanggan. Menentukan nilai dari pelanggan itu sendiri terdapat macam-macamnya, seperti terdiri dari kemasan, rasa, warna, aroma, kesegaran, kebersihan, daya tahan, dan penampilan. Untuk poin yang kedua yaitu sumber-sumber nilai pelanggan. Sumber-sumber nilai pelanggan ini merupakan sebuah pekerjaan bagi pemasar profesional untuk mengembangkan penawaran yang menciptakan value. Alat yang digunakan untuk menciptakan value disebut marketing mix atau 4P. 4P ini yaitu product, price, promotion, dan place. 4P diterapkan pada perusahaan manufaktur. 4P belum cukup untuk menjelaskan jasa, karena jasa mempunyai karakteristik yang berbeda dengan barang. Yang poin ketiga ada CRM atau Customer Relation Management, bertujuan untuk membangun manfaat yang menguntungkan hubungan pelanggan pada berbagai segmen atau individu. Pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah customize atau menyesuaikan proposition nilai untuk menarik dan memelihara pelanggan. Tujuan CRM adalah untuk menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pelanggan.
Customization mempunyai dua implikasi, yaitu biaya dan pendapatan. Hal tersebut berarti strategis karena dapat menghasilkan keunggulan kompetitif, tetapi dapat juga menimbulkan biaya. Customization adalah variabel pemasaran yang menggambarkan kemampuan pelanggan untuk mempengaruhi secara personal sifat jasa yang disampaikan. Dan poin yang keempat, ada value dari produk. Value dari produk itu yaitu perusahaan membuat produk, tetapi pelanggan tidak membeli produknya, melainkan membeli sejumlah solusi. Mereka membeli manfaat atau membeli harapan expectation akan manfaat yang diberikan oleh produk tersebut. Pemasar sering menambahkan value produk yang berbeda pada level produk yang berbeda. Yang seperti contohnya manfaat inti atau core benefit, manfaat dasar yang sesungguhnya yang dibeli konsumen. Kemudian ada produk dasar atau core product, komponen-komponen yang mendasari produk itu ada sehingga berfungsi seperti nilai inti manfaat. Yang ketiga ada produk yang diharapkan atau aspek produk, serangkaian atribut yang dikondisikan biasanya diharapkan oleh pembeli. Selanjutnya ada produk yang ditingkatkan atau argumen produk yaitu melampaui harapan pelanggan. Baik, itu saja materi dari analisis nilai pelanggan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pentingnya memberikan nilai pelanggan dan manfaatnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah materi tentang pentingnya memberikan nilai pelanggan dan manfaatnya. Menurut Azadin, nilai pelanggan berarti bahwa pelanggan dalam pertukaran dengan manfaat yang diharapkan dengan mengorbankan sejumlah waktu, uang, dan usaha hanya jika manfaatnya jauh lebih dari biaya mereka, yang mengarah ke pembelian sebuah keputusan. Dengan kata lain, nilai pelanggan secara langsung berkaitan dengan manfaat produk atau jasa. Pelanggan memutuskan apakah akan membeli atau tidak atas dasar nilai yang mereka capai, karena nilai-nilai pelanggan dianggap penentu penting dari perilaku belanja dan pilihan produk. Mempertimbangkan keuntungan yang diharapkan, perusahaan terkemuka dan dominan terus memberikan nilai terbaik bagi pelanggan untuk merangsang pangsa pasar, mengoptimalkan keuntungan dan mempertahankan pelanggan. Nilai pelanggan terkait dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan persepsi pelanggan atau penilaian nilai membentuk persamaan yang terdiri dari 3 elemen utama, yaitu hasil yang dihasilkan dan diterima. Hal ini terkait dengan harga dan lain-lain. Biaya yang dikeluarkan pelanggan untuk mendapatkan produk atau layanan, gagasan yang dihasilkan menyiratkan pada kualitas proses yang digunakan untuk memberikan hasil tersebut. Yang selanjutnya adalah beberapa manfaat dari nilai pelanggan. Yang pertama ada manfaat keuangan. Pendekatan membangun nilai bagi pelanggan terutama mengandalkan penambahan manfaat keuangan bagi hubungan dengan pelanggan. Yang kedua ada manfaat sosial, seperti program dan insentif keuangan lainnya yang mempengaruhi pilihan produk pelanggan, mudah ditiru oleh pesaing, dan mungkin tidak secara permanen membedakan apa yang ditawarkan perusahaan. Di sini, karyawan perusahaan memperkuat ikatan sosial dengan pelanggan dengan meneliti keinginan dan kebutuhan masing-masing pelanggan dan kemudian menyesuaikan produk dan layanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.